Nggih, jadi memang artefak manuskrip ini sangat penting, termasuk yang sudah lama kita dengar nggih Gus dari telatah Tegal ini. Kalau bahasa zaman dulunya itu Tegalarum ya. Tegalarum, nanti kalau turun ke selatan itu ada eh, Banyumas ya. Jadi dari Tegalarum turun ke Banyumas agak menceng sedikit ke timur Gus. Terus kemudian nanti baru di ujung paling selatan itu namanya Kabumian atau Kebumen. Tadi Bapak Kepala Ketua Dewan Kebudayaan itu juga sudah menyinggung sedikit Pak Agus itu, dan matur nuwun saya bahwa sesungguhnya Kasanah Tegal ini ya, ataupun struktur kebahasaan di Tegal ini itu dalam banyak para filolog dan juga para ahli-ahli manuskrip itu sesungguhnya bahasa-bahasa kuno, terutama bahasa Kawi, kemudian bahasa Jawa kuno itu terlestarikan dalam bahasa-bahasa yang wabil khusus di area Tegal. Oke. Misalnya kalau panjenengan semua membaca serat-serat yang terkait dengan misalnya Babad Diponegoro, baik itu dari Keraton Surakarta Hadiningrat maupun dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, ataupun yang dalam catatan-catatan dari Keraton Cirebon, dan juga catatan-catatan masyarakat di sekitar Tegalarum, itu banyak sekali bahasa-bahasa yang masih digunakan dalam manuskrip itu. Misalnya dulu saya tidak mengerti ketika masih bujang gitu buka manuskrip ini ada bahasa Panringkana, bingung saya ini apa gitu. Neng struktur bahasa Ngayogyakarta Hadiningrat atau Surakarta Hadiningrat jadi tidak ada. Ini kita harus cari kemana ini, dan demikian seterusnya dan seterusnya, sehingga akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Cek. Dan akhirnya saya ketika sampai pada salah satu dilalah kok saya bisa memboyong Putri Talang Tegal Gus, nggih. Jadi saya gendong itu cara maling gentiri itu, saya parani rumahnya, buka bedol pintunya, gendong bawa pulang Jogja. Saya kasih manuskrip Babad Diponegoro versi Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi ada kurang lebih 4 Babad Diponegoro nggih. Iya betul, di reclave, kemudian misalnya Peter L. Carey ya. Jadi Carey terus, jadi dia nggak pernah bisa nyusul kita. Jadi dari situ ada misalnya, kemudian satu persatu kita buka dan ternyata bagaimanapun manuskrip kita, baik itu di era Mataram modern ya, Yogyakarta, Surakarta itu Mataram modern. Kemudian mundur lagi ke Mataram Sultan Agung, mundur lagi ke zaman misalnya Pajang. Kemudian mundur lagi kita ke Ngeksintoro, ke daerah jadi kalau di selatan itu namanya Ngeksigondo ya. Jadi nulado laku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agunge Ngeksi Gondo. Ngeksi Gondo itu maksudnya pesisir selatan Pulau Jawa, Jogja, Solo, Kebumen, terus kalau ke barat sampai Sukabumi dan seterusnya, ke timur sampai Malang, sampai Banyuwangi atau Alas Purwo itu disebut Ngeksi Gondo. Garisnya adalah ring of fire, gunung-gunung, barisan gunung-gunung dari mulai Gus, dari Gunung Salak terus sampai Gunung Selapet ini, terus agak Serong, nanti ada Sumbing dan ada Merbabu, kemudian ke timur lagi ada Sumbing, ada napa nggih? Nggih. Sindoro nggih. Gunung Sindoro dan Sumbing. Sindoro itu untuk Nggulawentah HB2 waktu itu. Pernah untuk Nggulawentah HB2, maka Hamengkubuwono yang kedua itu juga bernama namanya Raden Sundoro.
karena digulawentah oleh salah seorang kiai Kricak namanya yang ada di Gunung Sundoro. Kemudian ke timur lagi nanti ada Gunung Merapi Merbabu. Ke timur lagi nanti ada ada Wilis, ada Klut, terus ke timur lagi sampai misalnya ada Semeru. Nah, juga Gunung Ijen dan seterusnya itu adalah ring of fire yang menjadi batas antara Ngeksigondo yang di selatan dengan Ngeksintoro yang di utara. Nah, Tegalarum ini atau Tegal ini dari dahulu kala itu sudah menjadi salah satu port atau salah satu pelabuhan, ya, pelabuhan yang berada di daerah Ngeksintoro karena di sebelah utara, utara, jadi Ngeksintoro atau di telatah sebelah utara. Nah, Tegal ini termasuk yang menjadi salah satu pelabuhan internasional, ya. Jadi kalau kita membahas Tegal, Semarang, kemudian Gunung Muria, itu Jeporo, kemudian ada lagi Gresik, Tuban dan lain sebagainya, Jakarta, Jayakarta, itu adalah pelabuhan-pelabuhan internasional. Jadi ketika kita hari ini membicarakan masalah munajat surung dayung, sesungguhnya kita sedang membicarakan bagaimana sejahteranya gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kertora harjonya, pelabuhan-pelabuhan internasional, ya. Bagaimana pelabuhan di Tegalarum ini, makanya sampai sekarang pun kita alhamdulillah masih mendapat lakop gitu bahwa ini Tegal adalah kota bahari gitu, ya. Itu untuk Tegal kota. Tetapi sesungguhnya pelabuhan di zaman yang kita ceritakan ini juga yang termasuk tadi diceritakan oleh Ustadz Soleh, Ustadz Soleh matur nuwun sangat, itu adalah ketika Tegal menjadi salah satu pelabuhan internasional bersama-sama pelabuhan-pelabuhan yang lain di Ngeksintoro atau di pesisir utara. Dan pelabuhan zaman dulu Gus itu tidak berada di pinggir segoro, ya, tidak ada di tepi pantai seperti selatan. Tetapi pelabuhan zaman dahulu itu masuk terus lewat Kaligung, masuk terus ke selatan sampai ke Danaware. Nah, bendungan ataupun pelabuhan di Tegalarum ini atau di Tegal ini sesungguhnya masuk sekitar kurang lebih 40 sampai 50 kilo ke selatan, akhirnya juga sampai di pelabuhan yang namanya Danaware. Oleh karena itu dahulu kita punya seorang juru demung, juru demung itu Syah Bandar, jadi bukan penabuh demung kados para wiyaga mboten, tetapi juru demung adalah Syah Bandar. Di sini kita ada juru demung Ki Ageng Sebayu, jadi yang punya otoritas untuk menentukan keluar masuknya kapal-kapal internasional, baik itu yang berlayar dari Eden, dari Yaman, terus berlayar menyusuri misalnya Teluk Parsi, kemudian ke India, terus sampai masuk ke Selat Malaka, itu pasti ketika lewat Laut Jawa itu mau tidak mau harus sandar di salah satunya di Tegalarum dan masuk ke Danaware. Jadi Anda bayangkan betapa lebarnya Sungai Kaligung waktu itu, gitu. Jadi memang kapal-kapal internasional itu harus masuk ke dalam, dan oleh karena itu salah satu Syah Bandarnya yang paling fenomenal, ya, itu adalah Ki Ageng Sebayu, ya. Beliau punya putri namanya Nyai Subo Leksono, Subo itu kalau Subo itu nanti akan kita alami yaitu masa-masa suka bahagia. Kalau Subo Leksono artinya masa-masa suka dan bahagia yang akan kaleksanan di sebentar lagi mungkin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, oleh karena itu era-era itu kemudian dilalah itu masuknya kemudian adalah para baju barat, ya, baju barat kolo, ya. Kolo itu raksasa kalau dalam wayang. Baju barat kolo, tapi kolonya itu kolonial.
Jadi kolonialisme meneh ya. Jadi memang masuknya waktu itu adalah Portugis ya dari Eropa sana, kemudian mereka kurang lebih masuk ke Nusantara dan salah satunya juga masuk ke pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa, ke Galuh Pakuan di Bogor, ke Cirebon, ke Tegalarum, dan terus sampai ke pelabuhan-pelabuhan yang ada di pesisir utara Pulau Jawa. Salah satunya adalah bajak laut Tommy Pires. Nah, itu. Pires itu sama dengan Pirates kalau sekarang ya Pirates of Caribbean itu film itu adalah itu makanya salah seorang bajak laut yang namanya Tommy gitu ya. Tapi sekarang jadi ilmuwan Pak, jadi profesor itu, padahal itu bajak laut itu. Jadi aneh memang orang Eropa itu. Nah, oleh karena itu ketika masa-masa itu kemudian dilalah kok di sini juga ada Dana Raja, ada Nyai Ratu Kalinyamat dan lain sebagainya. Kebetulan pada malam hari ini kita itu juga dihadiri oleh sederek-sederek dari telatahnya Ratu Kalinyamat di Jeporo dan Pati, Pak. Itu yang sebelah kiri kami yang bajunya oren kayak itu adalah Mas Mogol. Ya, tapi semangatnya tidak pernah mogol. Nah, kemudian Mas Abbas. Nah, ini pemeran Ratu Kalinyamat kalau di ketoprak di daerah Pati itu Mbak Sinten Mas Mogol? Waduh. Mas Abbas, pangkli enggak dengan saya Mas Abbas? Enggak ya? Iya. Wah, jebule kancane toh. Wes Mas, tiket mulai wae Mas gini. Bul kancane dhewe Japemete. Lah kemudian di sebelah sana ada Mas Maisa dari Jeporo juga, nggih. Jadi saya sengaja mancing-mancing, ayo toh Mas, datang ke telatahnya Ratu Kalinyamat yang diiring Kilen ya, yang di Tegalarum, saya bilang gitu. Jenengan saksikanlah itu mbok menawa ada informasi-informasi spesifik yang dibutuhkan kawan-kawan di telatah Kalinyamat yang di sebelah Gunung Muria sana di Jeporo. Begitu tadi disebutkan oleh Ustadz Soleh tentang Dana Raja ya, Dana Raja dan lain sebagainya. Loh, kok podo? Ning kono ya ono gitu. Karena memang ada Kalinyamat triangle. Ya, jadi ada segitiga Kalinyamat gitu. Enggak saya kasih tan ya. Enggak Kalinyamatan, enggak. Ya jangan itu. Enggak. Jadi ada Kalinyamat triangle, yaitu Kalinyamat yang memang seorang Syah Bandar juga. Jadi kalau di eranya di sini eranya Ki Ageng Sebayu, maka di Jeporo itu ada seorang Reinhard de Japoro ya, kalau dalam bahasa Portugis itu adalah Doronya Jeporo yang menentukan boleh sandar, tidak boleh sandar, kapal harus di meriem. Jadi zamannya Kalinyamat sudah ada meriem, nggih. Salah kalau kita membayangkan Kalinyamat masih pakai sendok gini, mateni wong Portugis pakai sendok diucek-ucek gitu, bukan. Kita punya industri meriem ya. Salah satunya misalnya di Palembang, kemudian di Tegalarum sendiri, nggih. Saya juga heran sampai padahal kita itu masih punya bukti-bukti artefaknya, bahkan masih hidup. Salah satunya industri teknologi mesin di Tegalarum ini enggak ada duanya di Asia Tenggara. Mengapa Anda tidak tepuk tangan untuk itu? Gitu loh. Jadi industri meriem ini yang harus kita lakukan adalah sekarang menggali artefak-artefaknya. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Lawang dipasrai baling-baling kapal seluas sebesar aula ini aja di sini dicor kok di tanah. Enggak seperti di Jepang maupun di Eropa. Kesulitan mereka untuk membuat seperti di sini. Gampang son. Langsung dicor di tanah jadi selesai. Mesin-mesin yang tidak bisa diselesaikan persoalannya di perusahaan-perusahaan galangan kapal dunia selesai di Tegal. Dan itu sudah dari sejak dulu kala. Demikian juga meriemnya. Kita sebut tangan gitu. Sehingga sesungguhnya kita ini peradaban apa yang sesungguhnya melatar belakangi kita ini. Melatar belakangi kita ini menurut saya enggak ada ukurannya ya.
karena saking canggihnya, saking majunya pol pencet gitu. Jadi nggak ada, ini susah untuk diomongkan secara sains modern hari ini. Oke. Jadi industri meriam dan lain sebagainya, kapal-kapal, industri kapal di seluruh dunia itu di eranya Ki Ageng Sebayu atau Ki Gede Sebayu maupun Ratu Kalinyamat itu terbuat pasti dari kayu jati. Dan itu datanya lengkap ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kayu jati. Ya. Dan jadi kita seperti Jepangnya zaman sekarang. Seluruh kapal di seluruh dunia pasti dibuat di Nusantara. Termasuk yang dipakai oleh Amirul Bahr waktu itu ya, atau Admiral kalau lidahnya orang Eropa. Admiralnya di Libanon, di Damaskus itu Muawiyah ya, waktu itu zamannya Umar bin Khattab. Dia harus kulaan kapal-kapal bekas dari sini. Maaf ini. Ya. Jadi ya ini kapal-kapal bekas aja didandani Siti oleh orang Tegal, jual ke Muawiyah. Itu. Tidak ada satupun kapal kayu di seluruh dunia yang bukan buatan Nusantara. Tepuk tangan ini. Jangan-jangan penaklukan Konstantinopel itu bahan baku kayu-kayu untuk kapalnya dari kita mungkin ya. Saya ada orang-orang HTI enggak ya di sini? Oh enggak ada, aman. Iya Gus. Penaklukan Konstantinopel itu menggunakan kurang lebih ratusan kapal-kapal dan pasti buatan Nusantara. Oke. Kita tinggal ngeduk ini loh di bawah bangunannya keduk aja pasti ada artefak bangkai kapal kayu. Di mana-mana tersebar karena memang disinilah dibuat. Hatta itu adalah kapal yang di Gunung Bukit Judi ya, yang oleh riset Cina maupun dari beberapa ahli di Timur Tengah ternyata itu peninggalannya Nabi Nuh. Itu di sana kayu-kayunya adalah kayu jati. Bisa jenengan bayangkan, kayu jati itu enggak ada di Cina, Pak. Enggak ada di Eropa, apalagi Eropa ya. Enggak ada. Enggak ada di Timur Tengah. Kayu jati itu hanya dan hanya di Nusantara. Maka kalau Mbak Ais itu lihat film Pirates of Caribbean, kemudian di episode ketiga kalau nggak salah itu ada si Jack Sparrow itu ya maklumlah dia cuma separuh ya, Jack Sparrow. Iya, jadi itu asal muasal kapal Jung itu dari dalam pasir, wah keluar Jack Sparrow-nya itu berdiri dengan gagah. Wah ini kapalnya berasal dari pasir. Batinku, waduh bikin iya ngapusi Gus. Ngapusi, saya hafal itu kapal kayak gitu ada di relief Borobudur itu Jung. Dan itu pasti kayu jati, dan itu pasti buatan pabrik galangan kapal di Tegal. Jadi peradaban apa yang sebetulnya menjadi latar belakang kita hari ini? Peradaban yang tak tertandingi oleh dunia manapun, hatta zaman akhir ini. Sampai zaman akhir itu tidak ada tandingnya peradaban kita ini. Waktu saya sowan ke Fakultas Kehutanan di Gadjah Mada itu saya begitu masuk gitu, saya ketemu Pak Dekan dan juga beberapa wakil dekan, langsung diinterogasi. Apa maksud Anda masuk ke Fakultas Kehutanan? Data-data apa yang mau Anda ambil? Kaget saya. Iki kok ilmuwan kok kejemen kaya ngene. Iya pejabat. Pejabat kok kejemen. Ada apa Pak dengan Bapak kok tanya seperti itu? Loh Anda apa latar belakang? Ya enggak ada Pak, saya ingin silaturahmi saja. Karena salah satu datanya adalah seluruh kapal layar di dunia, hatta itu zamannya Nabi Nuh, itu terbuat dari kayu jati. Dan kayu jati salah satunya ada di Jatinegara sini ya Pak ya. Di Jatinegara. Bahkan kalau secara makrifat gitu atau ilmu tasawuf gitu, kembang jati itu arahnya apa?
kembang jati ya apa arane? Gitu. Iya. Ya opo namanya juga opo gitu. Jadi memang luar biasa kayu jati itu. Sehingga hanya kayu jati yang bisa dibuat menjadi galangan-galangan kapal internasional selama kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 6.000 tambah 2.000 lah sekarang, berarti 8.000 tahun. Dan itu yang melintas dari mulai Eden di Ethiopia, di Yaman ya. Kalau zamannya Kanjeng Nabi dulu rajanya itu apa itu? Raja Ethiopia itu ya. Raja Ethiopia, kemudian nyabrang sedikit ada lagi nanti gubernur Yamannya waktu itu Mu'az bin Jabal ya. Itu kapal yang beliau-beliau naiki untuk mengarungi jalur sutra laut atau jalur lautan, perdagangan lautan atau jalur lempah itu adalah kapal-kapal pasti dan pasti, enggak ada melesetnya lagi, pasti buatan Nusantara.